Untuk pertemuan kali hari ini, pertemuan terakhir ya kita ya, pertemuan ke-15 untuk mata kuliah arsitektur berkelanjutan. Agendanya adalah kalian presentasikan tugas yang pekan lalu, kan tugasnya berkelompok tuh untuk 2 atau sampai 3 orang. Nah, jadi untuk meringkas waktu, mungkin langsung saja mereka yang sudah join, kalian yang sudah join di sini langsung saja siapa duluan nih yang mau presentasi? Ya, silakan. Siapa yang mau join duluan? Yang mau presentasi duluan? Silakan. Yuk, di sini udah ada berapa orang nih? Surya, ada Surya, Ariningrum, Ayu, Febria, Lulu, Octavia, Ronald Andika, terus Julia Citra, Rizky. Kelompoknya siapa dulu ini yang akan presentasi? Yuk, biar cepat selesai kita. Karena di kelompok saya belum datang, Bu. Belum muncul ini. Masih dihubungin, Bu. Ada berapa? Kamu satu kelompok berapa orang, Surya? Terdatanya 3 orang, Bu. 3 orang. Kalau Ari Ningrum? Ari Ningrum? Ada nggak nih orangnya? Ari? Iya, Bu. Nah, kamu presentasi dulu coba. Kelompoknya udah lengkap belum? Bu Ayu. Kenapa? Kan 3 orang, Bu. Soalnya sama Ayu. Kamu, Ayu, sama siapa satu lagi? Ayu udah ada nih. Ari, Ayu, sama siapa? Satu lagi? Sonia, Bu. Hah? Sonia. Sonia. Oh, tadi barusan Sonia kayaknya join deh. Keluar lagi Sonia. Kalau Julia, Juju sama siapa? Kelompoknya? Nggak punya kelompok, Bu. Nggak punya kelompok, kamu kerjaan sendiri berarti? Iya, Bu. Nggak dapet sih, Bu, lebih tepatnya. Jadi ya saya ngerjain sendiri aja. Ya udah, kalau gitu kamu presentasi duluan deh, yang nggak bergantung sama orang. Yuk, langsung di-share. Ini bukan final ya, maksudnya progres aja, karena dari yang sekarang ini kalian masih bisa memperbaiki, nanti ngumpulnya tetap habis UAS gitu. Tetap pengumpulan akhirnya pekan depan ya. Minggu depan kita UAS ya. Ya, silakan share screen. Bisa kan ya? Ini settingannya sih udah all participant bisa share sih. Ya, silakan. Oke, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan tentang Maritim Yacht House dari arsitektur Bjarke Ingels. Jadi Maritim Yacht House ini didesain oleh Bjarke Ingels dan GDS Architect. Lokasinya di Denmark dan dibangun pada tahun 2004. Kategori dari bangunan ini itu private house dan areanya lebarnya 2000 meter persegi. Bangunan ini merupakan perwujudan dari 2 kebutuhan dan dari 2 pihak yang berbeda dalam satu bangunan. Jadi cerita dari bangunan ini adalah bangunan ini sebenarnya aslinya lingkungannya itu tercemar oleh bahan kimia dan logam itu.
Tapi di satu wilayah ini juga ada dua pihak yang membutuhkan, yang punya kebutuhan. Di satu pihak itu ada pihak yang memang butuh ruang terbuka buat anak-anak remaja dan anak-anak muda itu untuk main, berkumpul gitu. Tapi di satu pihak juga ada klub yang butuh tempat untuk menyandarkan kapal mereka. Jadi arsitek Bjarke ini memberikan gimana untuk menampung dua kebutuhan itu dan membuatnya di satu tempat yang sama. Jadi jadilah Maritime Yacht House ini. Jadi mereka itu hanya menggunakan satu dari 4 anggaran proyek itu untuk mengalokasikan untuk membersihkan tanah itu yang tercemar dari logam itu menjadi ya tempat ini sekarang. Jadi daripada mereka sibuk untuk gimana caranya itu untuk menghilangkan racun itu, daripada anggarannya itu habis untuk menghilangkan polusi itu, jadi mereka lebih baik mengambil racun itu, ngebuangnya, dan mereka ngolah tempat itu. Tadinya itu mungkin di site itu mau digunain sebagai kayak mau diteliti gitu, gimana nih caranya ngilangin polusi ini gitu. Tapi untuk tetap mempertahankan logam tersebut. Nah, makanya mereka ini diskusi hasil finalnya udah logamnya dibuang dan tanahnya itu buat ini Maritime Yacht House ini. Jadi anak-anak yang di sekitar situ bisa punya tempat buat bermain, berkumpul, dan klub kapal pesiar atau kapal apa gitu, itu bisa punya tempat buat nyandar perahu atau kapal mereka. Nah, ini desain interiornya itu sederhana. Di depannya itu dibuat kayak LED di gambar ini, di depannya itu dibuat sebagai tempat untuk bermain, sedangkan di dalamnya itu dan di sampingnya itu dibuat untuk kapal bersandar. Ini Ini gambarannya. Nah, pembuatan permukaannya itu digunakan pakai material kayu. Karena biar agak kontras gitu loh. Karena kan itu di pinggir laut. Nah, kalau misalnya bersalju juga dia nggak, kan kalau misalnya pakai bahannya logam atau gimana kan itu jadinya dingin banget. Kayu juga digunain karena ini bermain anak-anak. Jadi kalau misalnya logam terlalu licin dan kalau misalnya musimnya salju, dia sangat-sangat dingin. Jadi kayu itu material yang dipilih oleh arsitek buat mendukung bangunan ini. Ini lokasinya dari site-nya. Oke. Ini tampak dari Maritime Yacht House. Jadi memang bentuknya unik sih dan simple. Tapi menampung dua kebutuhan pihak itu. Jadi pihak itu ya nggak rebutan lagi siapa yang mau pakai wilayah itu. Semuanya kebagian yang punya kapal pesiar standar di tempat itu dan bisa nyimpan perahu. Dan yang masyarakat sekitar pemuda itu bisa punya ruang terbuka untuk mereka beraktivitas dan bermain. Sekian Bu, itu aja Bu. Terima kasih. Oke.
Oh, ya, sama-sama. Oke, cukup bagus ya, cukup lengkap ininya penjelasannya dari Julia. Paling yang diperbaiki ininya aja sih, bentuknya nggak usah narasi panjang-panjang, mau bikin poin-poin aja tulisannya gitu. Jadi akan lebih mudah membacanya. Nah, nanti pengumpulannya kan ini bikinnya memang di PowerPoint. Pengumpulannya ditransfer ke PDF ya, jadi nanti dalam bentuk PDF aja gitu. Iya. Pada saat pengumpulannya pekan depan. Oke, cukup ya Julia. Next-nya siapa? Kelompoknya si Ayu tadi kan udah lengkap nih, Sonia udah join. Ayu, Ari, Sonia tadi kan? Atau kelompok siapa nih yang udah lengkap? Silakan boleh. Kelompok saya, Bu. Ya, boleh. Siapa aja? Rizky, Rizky. Terus siapa aja kelompok kamu? Oh itu ya, Ronald sama Lulu ya. Ya. Silakan dimulai. Oh ya, ini sudah saya buka ya, UBL Apps-nya udah saya buka. Kalau mau absen silakan. Ya, silakan Rizky. Rizky di unmute dulu kali. Kamu di mute ini. Ya, Bu. Maaf, Bu. Tadi. Ya. Lupa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu karya dari Break English, yaitu bangunan Copenhill yang dibangun pada tahun 2002. Bangunan ini bangunan pembangkit listrik tenaga limbah yang terbesar di dunia, terletaknya di Denmark. Pembangkit listriknya menggunakan tenaga hasil dari pemrosesan sampah. Biasanya tidak yang tempat pembangkit listrik itu biasanya tidak menjadi tempat wisata. Bangunan ini jadi tempat wisata. Copenhill ini bisa mengubah 440.000 ton limbah menjadi energi bersih setiap tahunnya. Hasil konversi limbah tersebut diolah menjadi energi bersih yang dapat menghasilkan energi berupa listrik pemanas untuk 150.000 rumah di Denmark. Ini bangunannya. Jadi bangunan ini juga merupakan mahakarya desain arsitektur. Di sisi temboknya ini ada tempat buat papan buat ini Panjat tebing ya. panjat tebing, dan di atasnya ada tempat buat seluncuran gitu, Bu. Iya, ski ya, ya. Ya, buat ski. Nah, ini juga di atas gedungnya. Jadi fasad ini dilapisi dengan fasad kontinu yang terbuat dari batu bata. Jadi di sela-sela batu bata itu terdapat bukaan. Jadi kalau di siang hari dia ada cahaya yang bisa masuk sehingga pemakaian listrik untuk penerangannya menjadi minim. Untuk atapnya dia dibentuk seakan ini gunung es. Jadi bisa buat main ski di atasnya. Batu bata fasad berfungsi sebagai pekebun, menciptakan fasad hijau yang mengubah bangunan menjadi gunung hijau dari jauh puncak Gunung Putih. Geometri rootscape mendukung 3 kemiringan gradien yang berbeda. Ini akan mengakomodasi permainan ski berbagai pengalaman. Jadi kayak dia buat ngebentuk rintangan-rintangan gitu di atas bangunannya. Ini pembuangan asap limbahnya juga sudah dimodifikasi sederhana. Jadi dia bisa mengepil cincin asap setiap kali 1 ton CO2 fosil dilepaskan.
akses jalur skinya di dekat cerobong asap ini. Jadi dia naik lift ke atas, baru bisa turun lagi. Gitu, seterusnya. Ya, sekian aja, Bu, presentasinya. Oke, ini kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris ya? Terjemahnya Iya, masih agak aneh sih. Coba pakai apa? Pakai Google Translate. Iya, Bu. Coba kamu install, ada add-on di mana, di itu namanya Grammarly. Grammarly itu Grammarly ya, buat ya Grammarly. Nah, itu juga bisa kamu coba install. Nah, dia lebih ini sih, lebih akurat gitulah untuk Iya, Bu. mentranslate dalam bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia sih. Coba kamu install ya Grammarly. Iya, Bu. Sehingga bahasa Inggrisnya tuh jadi enggak aneh gitu. Kalau pakai Google Translate tuh memang kita harus baca lagi, terus nanti ada beberapa kata yang harus kita ganti-ganti, atau mungkin kadang-kadang grammarnya itu agak-agak sedikit kacau gitu. Yang pas ya, Bu. Nah, jadi kayak gini kan jadi agak kadang-kadang aneh gitu, mengepil cincin asap setiap kali 1 ton gitu. Itu kan apa sih maksudnya? Nah, mungkin kalau dalam bahasa Inggris, Ngebentuk cincin-cincin gini, Bu. Oh, oke. Asapnya. Nah, jadi bahasanya itu masih diterjemahkan mentah-mentah gitu kan. Biasanya itu bahasa Inggris itu memang harus diparafrase sendiri sih. Iya, Bu. Nggak bisa diterjemahkan mentah-mentah. Tapi kalau pakai Grammarly itu dia bisa memparafrasenya menjadi lebih mudah dipahami lah gitu kata-katanya. Iya, Bu. Terus sama kayak tadi ya, kayak si Julia, bikin poin-poin aja, bikin poin-poin, nggak usah narasi terlalu panjang. Ini sudah cukup lengkap sih ya penjelasannya. Oke, cukup ya kelompoknya. Baik, terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa next? Selanjutnya. Surya, Andrew, Ari Ningrum, Ayu Wulandari, udah ada belum kelompoknya? Terus Febrial, Lulu, Muhammad Rizky tadi udah ya? Oh, Lulu udah. Ronald udah ya. Sonia, terus apa lagi? Udah. Yuk, tadi kayaknya Ayu udah lengkap kan? Ayu, Sonia, Ari ya? Ya, silakan. Ya. Silakan boleh langsung share screen. Ya, silakan. Siapa yang akan menjelaskan ini? Yang mau jelasin siapa nih? Ayu apa Ari apa semua? Bertiga bisa, Bu? Boleh gantian boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Dwi Chandra. Saya terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada Ayu Wulandari dan Ari Ningrum Astuti. Berikut, kami mengambil karyanya Jarke English Group, yaitu Danis Nasional Maritim Museum, yang berada di area 17.500 meter persegi pada tahun 2013. Ini merupakan set plan-nya. Danis Nasional Maritim Museum merupakan proyek museum di Helsingør, Denmark, yang dibangun pada tahun 2013 oleh Biro Arsitek Jarke English Group dengan luas area 17.500 meter persegi. Dari set plan ini bisa dilihat sangat banyak permainan oleh penghijauan di daerahnya. Terus kemudian di konsep dan gubahan massa ini mereka memainkan dari persegi panjang, kemudian disusun sampai hingga menjadi berbentuk seperti ini untuk entrance sampai stair to drying dock-nya. Kemudian
Mereka menggunakan dermaga yang sudah ditinggalkan selama 60 tahun lamanya. Galeri museum ini ditempatkan di bawah tanah dan disusun dengan bentuk lengkungan-lengkungan yang menyatu di ujungnya. Area terbuka yang terjadi karena lengkungan-lengkungan dimanfaatkan untuk pameran dan juga agar pengunjung dapat mengalami skala ruang badan kapal. Kemudian selanjutnya ada floor plan yang akan dijelaskan oleh Ayu. Serangkai jembatan yang membentang menyeberangi void museum berfungsi sebagai jalan pintas ke berbagai ruang dalam bentuk museum juga sebagai koneksi pada bagian atap bangunan. Auditorium pada museum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kultur yard yang berdekatan dengan Forborg Castle. Jembatan zigzag yang landai sebagai pengarah pengunjung untuk menuju pintu masuk utama. Jembatan ini menyatukan suasana yang lama dengan yang baru, agar para pengunjung turun ke ruang museum sejarah yang menghadap kepada lingkungan megah di atasnya. Sejarah panjang maritim Denmark teruang dalam ruang tanpa sadar membawa Anda tertarik untuk mengitari dermaga yang telah ditinggali selama 60 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Serangkaian 3 jembatan tingkat ganda membentang di dak kering, berfungsi baik sebagai penghubung perkotaan serta memberi pengunjung jalan pintas ke berbagai bagian museum. Jembatan pelabuhan menutupi dermaga, berfungsi sebagai kawasan pejalan kaki pelabuhan. Auditorium museum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kultur yard yang berdekatan dengan kastil Konborg, dan jembatan zigzag yang landai mengarah pengunjung ke pintu masuk utama. Turun ke ruangan museum yang menghadap ke lingkungan megah di atas dan di bawah tanah. Sejarah maritim Denmark yang panjang dan terbentang dalam gerakan berkelanjutan di dalam dan di sekitar dermaga. 7 meter atau 23 kaki di bawah tanah. Semua lantai menghubungkan ruang pameran dengan auditorium dan ruang kelas, kantor, kafe, dan lantai dermaga di dalam museum, yang menciptakan ruang yang menarik dan memahat. Udah, Bu. Udah. Ini sama ya? Coba nanti translate-nya dibikin yang diparafrase gitu, jangan ditranslate mentah-mentah. Jadi agak aneh gitu terdengarnya. Bisa dibantu pakai Grammarly. Kalian browsing aja Grammarly, nanti bisa install add-on-nya untuk Chrome ya. Terus dia juga bisa link ke Word juga si Grammarly ini. Terus ditambahkan pada presentasinya itu ya penjelasannya ya, nggak ada penjelasannya, ya kan? Berupa poin-poin aja, penjelasan dari gambar ini loh maksud saya. Ya, Bu. Nah, nanti ditambahkan penjelasannya. Tadi yang kalian jelaskan itu kalian ketik di PowerPoint-nya berupa poin-poin gitu ya. Ya. Oke, udah cukup sih untuk kelompok kalian. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, next-nya kelompok siapa? Yang belum presentasi. Surya, Andrew. Saya terakhir, Bu ya. Ya. Siapa ini? Surya belum, Andrew belum. Febrial belum. Octavia udah belum ya? Octavia belum juga ya, Octavia. Tri Hartono juga belum. Yuda Kusuma juga belum nih. Surya siapa aja ininya? Saya sama ini, Yuda Kusuma, Bu. Oh ya udah, yuk silahkan. Udah ada kan Yudanya? Ya silahkan di-share.
Nah, ini kami juga membuat ini Bu, Copenhill Waste Energy Plan. Ya, oke, nggak apa-apa. Sama. Surya, Ini, siapa aja tadi kelompoknya? Oh ya, maaf. Satu lagi siapa? Umar Baihaqi. Ini saya, Surya Krisanadi, Umar Baihaqi, sama Yuda Kusuma, Bu. Iya. Ya, lanjut. Nah, Copenhill Energy Land and Urban Recreation Center ini didesain dari arsitek BIG atau Jack English Group. Areanya 41.000 meter persegi. Tahunnya di 2009, lokasinya di Copenhagen, Denmark. Ini sumbernya di Ars Daily. Kemudian sekilas infonya dari Copenhill ini idenya 2002 ya, mengajukan proposal desain public space di Copenhagen. Kemudian membuat area ski yang terjal di atas mall. Ini ide utamanya di situ. Kemudian ini juga menjadi pemenang sayembara, dan industri ini pabrik ini industri energi ya, yang konversi sampah menjadi energi terbarukan. Ini mengubah paradigma ini. Jadi yang industri yang pabrik yang tadinya jelek itu jadi bagus tuh, karena pembuatan ski di area atas dan fasadnya. Ini masih sama secara umum. Secara umum dari industri ini, konversi sampah ke energi terbarukan. Jadi yang mampu membakar 440.000 ton sampah menghasilkan energi bersih yang menyalurkan energi listrik dan pemanasan listrik untuk 150.000 rumah setiap tahunnya. Nah, desain ini, atapnya ini berkolaborasi dengan SLA Arsitek yang mendesain landscape tamannya. Nah, latar belakangnya desain ini latar belakangnya sebagai generasi pabrik konversi limbah dengan jalur ski, hiking trail, dan climbing wall. Ini bertujuan menjadikan Copenhagen jadi world first carbon neutral city by 2025. Kemudian, ini karena lokasinya ada di area industri, fasilitas industri di area itu tuh dijadikan olahraga ekstrim gitu, seperti wakeboarding atau go-kart racing. Nah, si Copenhill ini menambahkan sport lagi, itu skiing, hiking, sama rock climbing. Ini konsepnya dia ngambil dari Gunung Alpin, kan ada ski di situ, tapi di sini diperuntukkan untuk atap si Copenhill ini. Untuk atap maupun fas bangunan yang mendukung aktivitas skiing dan hiking di aktivitas lainnya. Kemudian, desain ini melalui gubahan massa yang difungsikan gitu ruang-ruangnya atau ruang-ruang terbukanya sebagai ruang dan sirkulasi membentuk topografi gunung. Jadi menurun dari atas ke bawah itu membentuk topografi gunung. Yang ini juga menjadikan lokal konten tadi seperti skiing. Fasadnya ini dibuat dari bentukan bata aluminium yang besar, ukurannya 1,2 kali 3,3 meter. Ini disusun bertumpuk dengan diantaranya ada kaca yang itu sebagai fungsi pencahayaan ke dalam ruangan. Selain sebagai fungsi fasad juga sebagai tempat lahan tanaman, dan ini menghasilkan green facade atau fasad hijau atau green wall. Nah, karena di atasnya didesain skiing juga, di situ terbentang seluas 10.000 meter persegi, dilapisi tanaman hijau dan pepohonan. Ini ada dengan ketinggian 85 meter. Ini dapat membangun kembali ragam hayati dan manfaat lain seperti absorbing heat dan banyak positif lain yang
ada yang timbul di tapak ini. Kemudian di area sebelah kanan ini terdapat climbing wall. Ini merupakan solusi mewadai kegiatan ekstrim yang di dalamnya itu ada liftnya, menutupi menjadikan fasad sebagai area ekstrim juga. Kemudian ini juga dia membuat atau mendesain corong pabrik ini menghasilkan gas buang, didesain dimodifikasi agar jauh dan tidak mencemari lingkungan. Ini ada fasadnya dari tampak sampingnya, dari keseluruhan detail-detailnya, detail-detail desain tamannya. Kemudian ini dari rooftopnya. Terima kasih. Sekian itu sih, Bu. Kurang lebih. Oke, ya terima kasih Surya, cukup lengkap ya penjelasannya, cukup baik untuk penjelasannya. Ini kayaknya waktunya udah mau habis Zoom-nya sih. Nanti kalau misalnya putus kita join di link yang sama ya, join lagi. Tinggal kelompok berapa nih yang belum ya? Kelompok Okta, Bu. Ya boleh, silakan Okta. Tapi nanti kalau misalnya terputus join lagi ya, kita dengan link yang sama tadi. Okta siapa aja ininya temennya? Pak, Gabriel sama Andrew. Oh ya, oke. Ya, silakan. Ya, silakan Okta. Ayo Okta, mana nih filenya kok belum di-share? Ini yang belum presentasi Trihartono. Trihartono grup siapa Trihartono? Lah ini. Kenapa? Lah Bu. Tahu sana. Trihartono grup kelompoknya siapa aja? Putus-putus, Tri. Halo, halo. Ini Saya sendiri, Bu. Ya, oh kamu sendiri. Okta gimana? Okta udah bisa share belum? Halo. Kalau belum apa Trihartono dulu Saya deh. sendiri, Bu. Ya udah kamu duluan deh, Tri. Tapi ini waktunya nggak nyampe 2 menit. Nanti kalau terputus join lagi ya, pakai Zoom. Pakai link yang tadi. Ya, silakan Tri. Tes. Terdengar, Bu. Ya, belum share tapi ini. Terdengar, Bu. Kenapa? Terdengar. Sudah terdengar, Bu. Bentar ya. Kenapa? Terdengar ya. Ya terdengar tapi share screen-nya belum. Oh iya.
hari ya, Bu. Ya, udah muncul. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sinyalnya terputus, siapa nih yang terputus? Oh, Andrew. itu karya dari DRT.